Lanjut ke slide selanjutnya. Setelah seluruh bukti transaksi terkumpul, kita melangkah ke tahap yang sangat menentukan, yaitu analisis transaksi. Di tahap ini, kita harus jeli mengidentifikasi apakah suatu kejadian benar-benar merupakan transaksi akuntansi yang memengaruhi posisi keuangan. Kita perlu membedah akun apa saja yang terlibat dan menentukan posisi debit serta kreditnya secara akurat sesuai dengan jenis akunnya. Ingatlah rekan-rekan, bahwa analisis yang salah di tahap ini akan menjadi sumber kesalahan yang terus berlanjut ke tahap pencatatan berikutnya, sehingga ketelitian dalam menentukan logika debit kredit sangatlah diutamakan. Melangkah ke tahap berikutnya, hasil analisis yang telah kita lakukan sebelumnya kini siap untuk dituangkan ke dalam jurnal umum sebagai tempat pencatatan pertama. Di sini, setiap transaksi wajib dicatat secara kronologis berdasarkan urutan tanggal kejadiannya dengan mencantumkan secara spesifik akun apa yang didebit dan akun apa yang dikredit beserta jumlah nominalnya. Rekan-rekan harus selalu memastikan bahwa prinsip keseimbangan tetap terjaga, di mana total nilai pada kolom debit harus selalu sama dengan total pada kolom kredit. Kedisiplinan dalam mencatat setiap detail ini sangatlah penting agar data keuangan kita tetap tertib dan mudah untuk diproses ke tahap selanjutnya. Bergerak ke tahap keempat, data yang sudah kita catat di jurnal umum selanjutnya harus dipindahkan atau diposting ke dalam buku besar. Jika jurnal umum mencatat transaksi secara kronologis, maka buku besar berfungsi untuk mengelompokkan transaksi tersebut ke dalam akun-akun yang spesifik, di mana setiap akun memiliki halaman atau kolomnya tersendiri. Proses ini sangat krusial karena memungkinkan kita untuk mengetahui saldo akhir dari masing-masing akun secara rinci, sehingga memudahkan pengawasan terhadap posisi kas, utang, hingga modal perusahaan secara berkala. Memasuki tahap kelima, kita akan menyusun neraca saldo setelah seluruh transaksi selesai dipindahkan ke buku besar. Dokumen ini merangkum daftar seluruh akun beserta saldo debit dan kreditnya untuk periode tertentu, dengan tujuan utama memastikan bahwa pencatatan kita sudah benar-benar seimbang. Rekan-rekan harus teliti dalam mencocokkan angka-angka ini, karena jika total debit tidak sama dengan total kredit, itu adalah sinyal jelas bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses penjurnalan maupun pemindahan data. Neraca saldo inilah yang menjadi pos pemeriksaan terakhir kita sebelum akhirnya melangkah ke tahap penyusunan laporan keuangan. Sebagai langkah penyempurna di akhir periode, kita memasuki tahap pembuatan jurnal penyesuaian. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua transaksi langsung menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya saat itu juga, seperti adanya beban dibayar di muka atau penyusutan aset tetap yang harus dialokasikan secara adil. Melalui tahap ini, kita menyelaraskan akun pendapatan dan beban agar dicatat pada periode yang benar-benar tepat. Dengan melakukan penyesuaian yang akurat, laporan keuangan yang kita hasilkan nantinya tidak hanya sekadar angka, melainkan cerminan nyata dari kesehatan dan performa finansial bisnis yang kredibel. Inilah tahap akhir yang menjadi muara dari seluruh proses pencatatan dasar kita, yaitu penyusunan laporan keuangan. Semua data yang telah dicatat, dikelompokkan, dan disesuaikan pada tahap-tahap sebelumnya, kini dirangkum menjadi informasi yang matang untuk menyajikan kondisi real perusahaan. Laporan ini bukan sekadar kumpulan angka, melainkan alat vital bagi pemilik usaha untuk menilai kinerja serta kesehatan keuangan bisnis dalam satu periode tertentu. Dengan selesainya tahap ini, rekan-rekan mahasiswa kini memiliki gambaran utuh bagaimana sebuah transaksi sederhana bertransformasi menjadi laporan strategis yang menentukan arah masa depan bisnis kalian. Lanjut ke slide selanjutnya, kita perlu menyadari bahwa proses pencatatan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberlangsungan UMKM.
Melalui sistem pencatatan yang tertib dan sistematis, pemilik usaha kecil dan menengah dapat mengetahui kondisi keuangan mereka secara jelas dan akurat. Hal ini sangat krusial sebagai fondasi utama bagi UMKM untuk memantau perkembangan bisnis sekaligus mengambil keputusan strategis yang tepat demi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan di masa depan. Terakhir, kita akan melihat berbagai manfaat nyata yang didapat UMKM dari proses pencatatan yang baik. Dengan data yang rapi, pelaku usaha dapat melihat kondisi keuangan secara real, memantau arus kas masuk dan keluar, serta mengawasi posisi utang dengan lebih mudah. Semua informasi ini menjadi dasar yang kuat untuk menghitung laba rugi secara akurat, sehingga setiap keputusan bisnis yang diambil menjadi lebih tepat sasaran demi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Sebagai ringkasan, proses pencatatan dasar adalah rangkaian sistematis untuk mengubah transaksi menjadi laporan keuangan yang akurat. Kita telah mempelajari bahwa setiap tahapan saling berkaitan, sehingga ketertiban dan ketelitian di setiap langkah sangat menentukan kualitas hasil akhir. Bagi UMKM, penguasaan siklus ini adalah kunci utama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang terkontrol, transparan, dan berkelanjutan demi kemajuan usaha di masa depan. Sebagai kesimpulan, proses pencatatan dasar atau siklus akuntansi bermula dari pengumpulan bukti hingga penyusunan laporan keuangan yang andal. Melalui alur yang tertib, mulai dari analisis jurnal, posting buku besar, hingga penyesuaian, kita memastikan setiap data keuangan UMKM akurat dan dapat dipercaya. Ingatlah bahwa disiplin dalam pencatatan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kunci strategis bagi pengelolaan dan pengembangan bisnis Anda agar terus berkelanjutan di masa depan. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa penguasaan terhadap bukti transaksi, jurnal umum, dan seluruh proses pencatatan dasar merupakan fondasi utama akuntansi yang akan sangat membantu dalam memahami posisi keuangan serta pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Dengan bekal kerangka teori dan contoh nyata ini, diharapkan rekan-rekan mahasiswa tidak hanya memahami konsepnya secara teknis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara nyata dalam praktik bisnis sehari-hari demi kesuksesan UMKM di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya.